Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, kelas 10 SMA Negeri 2 Kabupaten MD tahun ajaran 2021-2022 pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pada tahun ini saya ingin memberikan sebuah materi kepada adik-adik semua tentang optimalisasi masalah sampah di sekolah melalui bank sampah menuju sekolah ramah lingkungan. Baik adik-adikku semua, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Umar Hamdan. Saya Ketua Organisasi Anak Cinta Lingkungan Kabupaten ND. Saya juga Ketua Taman Bacaan Acil Kabupaten ND. Dan saya juga Ketua Forum Taman Bacaan Kabupaten ND. Dan nomor kontak saya 081239819916. Bagi adik-adik semua dan juga para pendengar dan yang menikmati acara ini, bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas daripada organisasi kami Acil ND di media sosial dengan Facebook Bank Sampah Acil ND, kemudian di organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil ND, di Instagram juga Acil ND dan Bank Sampah Acil ND. Jadi pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022 ini, kami dari organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil ND dipercayakan untuk memberikan materi dalam memberi materi pada kegiatan MPLS tersebut. Nah, ini profil singkat organisasi kami, nama organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil. Alamat kami di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tetandara, Kecamatan ND Selatan, Kabupaten ND. Nah, ini kami berdirinya pada tanggal 4 Desember 2013 dan ini nomor akta pendirian kami. Terus moto kami adalah hijaulah alamku dan teruslah menghijau. Dan kami jumlah pengasuh sebanyak 9 orang. Acil itu merupakan tokoh anak-anak yang dijadikan maskot oleh kami sebagai anak cinta lingkungan untuk membangkitkan minat anak-anak belajar tentang lingkungan hidup. Nah, Acil diasosiasikan sebagai anak yang cerdas, riang, usil, nakal, proaktif, dan selalu ingin tahu. Ia selalu mengajak anak-anak lain untuk memperhatikan dan belajar tentang lingkungan. Dengan cara ini, diharapkan anak-anak bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan alam dan lingkungan hidup, baik berupa pengetahuan maupun pemahaman dasar tentang lingkungan. Nah, adik-adikku semua yang saya banggakan, inilah latar belakang kami, mengapa kami sehingga mendirikan organisasi Acil tersebut. Nah, dari sini kami ingin mengajak kepada adik-adik siswa baru ya kelas 10 di SMA Negeri 2 ND. Kami mengajak adik-adik semua untuk mari kita bersama-sama menjaga alam ini, terus kita menjaga bumi ini untuk kelestariannya, kemudian itu untuk semuanya adalah untuk generasi kita ke depannya. Baik, ini beberapa program kegiatannya kami di organisasi kami Acil MD. Nah, yang pertama itu adalah program etika dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah Taman Bacaan Masyarakat atau Taman TBM. Kemudian bidang alam dan lingkungan.
Nah, di bidang alam lingkungan ini ada beberapa bagian lagi. Ada ND Go Green dan Go Clean, kemudian ada program Rumah Pangan Lestari, kemudian ada Bank Pohon, ada Bank Sampah, ada gerakan menanam 1 juta pohon, terus ada perkemahan dan trekking. 4. Pengembangan dan pelestarian, konservasi air, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup, dan sanitasi lingkungan. Kemudian ada yang kelima, bidang kekaryaan, yaitu membuat kerajinan tangan atau hasta karya dari daur ulang sampah. Terus ada program yang keenam, yaitu bidang permainan dan kreativitas, yaitu permainan tradisional dan permainan anak. Nah, kami juga mengadakan hubungan kerjasama dengan pemerintah atau organisasi swasta serta perorangan yang sehaluan di bidang anak dan lingkungan hidup. Nah, ini yang terakhir adalah kami punya workshop. Workshop itu adalah pusat pengembangan inovasi TOS, pengelolaan sampah plastik Kabupaten ND. Nah, kami juga punya nah, di workshop ini adalah sebagai pusat pengembangan inovasi. TOS itu adalah teknologi olah sampah di sumbernya. Nah, salah satu sumber sampah yang ada yaitu adalah di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya sampah dengan program-program yang Acil ini nanti yang akan berkolaborasi dengan program-program lingkungan di sekolah SMA Negeri 2 MD nanti bersama adik-adik semua dan para guru pembina di SMA Negeri 2. Mari kita sama-sama nanti mengembangkan inovasi bagaimana sih teknologi olah sampah di sumbernya dengan program-program daripada Acil MD dan program-program sekolah nanti. Nah, di program kegiatan-kegiatan ini ada beberapa bagian yang mungkin itu hampir samalah dengan program kegiatan dari sekolah. Dan ini sangat mendukung sekali bagaimana adik-adik yang baru masuk nanti bagaimana masuk setelah belajar beraktivitas di lingkungan sekolahnya nanti. Nah, kita menjalankan program ini bersama-sama. Nah, yang paling menonjol dalam hal program yang kami dari Acil lakukan selama ini, mulai dari berdirinya organisasi kami Acil adalah kami mengembangkan satu inovasi yaitu bank sampah. Bagaimana dengan manajemen pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah. Nanti saya akan jelaskan sejauh mana bagaimana program-program kami ini bisa berkolaborasi dengan adik-adik di sekolah nanti. Baik, ini adalah kubu pengetahuan Acil ND. Nah, ini kami punya kubu, kalau bahasa Indonesianya itu adalah saung atau gubuk. Nah, di sini adalah taman bacaannya kami juga ada di sini. Kemudian tempat adik-adik kita belajar mengembangkan minat mereka di bidang lingkungan, mendaur ulang sampah, kemudian membuat karya dari sampah yang mereka lakukan di kubu pengetahuan ini. Nah, di kubu pengetahuan ini kami juga adik-adik bisa melihat di foto ini adik-adik sedang belajar. Kemudian di sini juga ada mereka sedang membuat kerajinan dari daur ulang sampah. Nah, di program kubu Acil ini kita punya ada namanya juga lapak baca. Program lapak baca ini biasanya kami mengadakan kegiatan lapak baca di Taman Bung Karno, kemudian di Taman Rindu, terus di sepanjang jalan trotoar di Jalan Soekarno. Setiap hari Sabtu sore, malam minggu kami sudah bersama teman-teman para pegiat literasi di Kabupaten ND. Nah,
adik-adik nanti, adik-adik peserta didik baru ya, kelas 10 SMA Negeri 2 ND. Nah, nanti bisa bersama-sama dengan kami mengikuti, mungkin ingin belajar, ingin tahu tentang masalah lingkungan itu apa, bagaimana mendaur ulang sampah, mengelola sampah, bagaimana menjadikan lingkungan kita bersih. Ayo mari sama-sama kita bergabung di organisasi kami. Nah, kemudian kami juga ada program Bank Pohon. Nah, Bank Pohon ini adalah salah satu program yang kami jalankan selama ini, bagaimana kami di Acil mengadakan kegiatan-kegiatan penghijauan dari program Bank Pohon ini. Nah, bagaimana untuk mendapatkan bibit pohonnya, dan itu kami melakukannya sendiri dengan adik-adik kami, anak-anak kami yang anggota di Acil ND, menyemai, kemudian memelihara, menyiram. Mereka kemudian setelah pohonnya besar, kemudian sama-sama ikut kegiatan penghijauan maupun di lereng Gunung Meja, di lembah Gunung Meja. Sering kami melakukan kegiatan-kegiatan penghijauan tersebut dari hasil Bank Pohon, program Bank Pohon Acil M. Nah, kemudian berikutnya adalah program Bank Sampah. Nah, program Bank Sampah ini kami sering melakukan juga kegiatan-kegiatan clean up, aksi pungut sampah, kemudian edukasi pemilahan sampah dengan program-program Bank Sampah tersebut, bersama dengan adik-adik para teman-teman pegiat literasi, teman-teman di taman bacaan, kemudian dari berbagai sekolah, dari berbagai kampus, perguruan tinggi maupun SMA yang ada di Kabupaten ND ini. Nah, di sini sering kami melakukan kolaborasi kegiatan bersama dengan teman-teman tersebut, dan juga di sana kami membuka unit-unit bank sampah. Nah, kemudian, ini bagian daripada program bank sampah tadi. Nah, kami melakukan kegiatan di beberapa sekolah dasar juga, terus membentuk edukasi tentang pilah sampah, kemudian kami sosialisasi tentang sampah, masalah, dan solusi, kemudian pembentukan unit bank sampah sekolah. Beberapa sekolah dasar yang sudah kami bentuk bank sampah, dan mereka mempunyai banyak program di dalamnya. Selain program inovasi mereka yang buat, kemudian berkolaborasi dengan kami Bank Sampah Acil ini. Nah, ini beberapa foto kegiatan aksi pilah sampah, kemudian sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di kota ND ini. Lanjut, ada kemudian adalah program Bank Sampah Acil, ada program inovasi. Ada program inovasi TOS, teknologi olah sampah di sumbernya, yaitu Bank Sampah Acil ND dengan Bank Sampah unit sekolah. Nah, adik-adik semua, nah ini yang menarik. Yang menariknya di sini adalah bagaimana inovasi yang dibuat oleh Bank Sampah Acil ND ini dengan yang pertama, yaitu membayar iuran komite sekolah dengan sampah. Sesuatu hal yang lucu yang kita dengar, tapi sederhana, mau dibilang lucu, sederhana, tapi membawa dampak positif yang begitu besar untuk kita. Kemudian ada juga program di sekolah itu, pengembangan dari program bank sampahnya, program bank sampah sekolah itu, pengembangan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di sekolah dengan sistem 5R. 5R itu adalah reduce, reuse, recycle, renewable, regeneratif. Itu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, terbaru, dan berkelanjutan. Nah, inilah program inovasi yang kami tampilkan kepada sekolah-sekolah yang berkolaborasi dalam hal membentuk, yang ingin membentuk bank sampah unit di sekolahnya. Kemudian bagaimana sih dengan program bank sampah Acil dengan Bank Sampah Acil dengan unit kelompok-kelompok masyarakat?
Nah, di sini kami dari Bank Sampah Acil ND juga bagaimana membuat sebuah inovasi untuk masyarakat. Yang pertama, ini ada berobat bayarnya dengan sampah. Itu ada di Puskesmas Maorole. Nah, di sana ada juga sahabat saya, Dokter Bram dari asal Medan. Beliau sangat peduli dengan masalah sampah. Beliau adalah salah satu dokter dari kementerian yang ditugaskan di Puskesmas Maorole. Namanya Dokter Bram sampahnya. Nah, inovasi ini berkolaborasi dengan kami berobat bayar dengan sampah itu di Puskesmas Kecamatan Maorole. Kemudian ada program barter sampah dengan peralatan dapur. Nah, bagi-bagi. Nah, ini nanti kemudian ada program barter token listrik dengan sampah. Kemudian barter sampah dengan pelet pengganti bahan bakar kompor minyak tanah. Nah, inilah sebuah kemudahan bagaimana inovasi Bank Sampah Acil ini dengan kelompok-kelompok masyarakat. Tentunya adik-adik di sini kan adik-adik yang peserta masa MPLS ini kan di rumahnya, kemudian pasti yang mendengar ini semua bisa menyampaikan kepada orang tuanya, mamanya di rumah. Nah, di sini sekarang ada Bank Sampah Acil, kami juga akan membantu bank sampah di sekolah nanti. Nah, di sini ada banyak inovasi Mama, ada barter sampah dengan peralatan dapur. Nah, Mama sudah jadi mengajak orang tua kita, lingkungan terdekat kita untuk mulai dengan mengumpulkan sampah. Nah, sampah-sampah apa saja nanti yang dikumpulkan, yang ditabung, nanti saya akan jelaskan ke slide berikutnya. Nah, ayo kita mulai mengajak lingkungan kita dalam rumah, kemudian orang-orang dalam rumah kita dulu, terus kita mengajak tetangga-tetangga kita. Ayo mari kita mulai dengan kita mengumpulkan sampah. Banyak inovasi dari Bank Sampah Acil yang akan bekerja sama dengan Bank Sampah kami di sekolah SMA Negeri 2 MG nanti. Nah, banyak inovasi. Ada barter sampah dengan token listrik. Ya. Baik, nah ini adalah beberapa foto. Ini di Kecamatan Maorole, kemudian ini di sekolah madrasah Al Ilmu itu di Kelurahan Paupanda. Kemudian ini ada sekolah di SD Boknawa 1 yang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian ada SD Roja 3 MD di Arubara. Nah, ini ada kelompok masyarakat Bank Sampah masyarakat itu di Kecamatan Kelimutu di desa Koanara Barat, Ara Barat. Nah, ini adalah ibu-ibu yang di sekitaran kompleks workshop kami Acil ini. Hari mereka mulai mengelola membantu dalam hal membuat kerajinan-kerajinan dari sampah. Nah, baik adik-adik, saya ingin menyampaikan lagi beberapa hal yang kembali kepada yang dari awal. Mengapa sih Acil MD saya sebagai ketuanya di sini, kemudian saya ingin memperkenalkan adik program-programnya Acil MD. Nah, organisasi Acil MD organisasi yang sangat terbuka bagi siapa saja. Mari saya mengajak adik-adik semua peserta masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 10 ya. Nah, di waktu-waktu senggang libur adik-adik di sekolah, mungkin sore, hari Minggu, mungkin hari libur, daripada kita bermain di luar yang tidak ada punya nilai tambah buat kita, mari lebih bagusnya lagi, ayo kita ke kubunya Acil bersama. Di sana kita nanti belajar tentang bagaimana mengolah sampah, bagaimana sih mengenal tentang sampah biar pengetahuan kita bertambah untuk menjaga alam ini dengan baik,
bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, bagaimana cara kita pilah sampah, membuat kerajinan dari sampah plastik ini mau saya buat apa, mau jadikan apa, dan bagaimana pengelolaannya, mengolah sampahnya, bagaimana kami menggiling plastik, bagaimana membuat plastik jadi sampah-sampah plastik jadi tadi untuk bikin paving, bikin batako. Nah, mari kita belajar di Acil. Nah, di sini kami di Acil kami tidak memungut biaya apapun bagi saudara-saudara saya, adik-adik saya, peserta MPLS ini untuk datang ingin belajar di Kubu Pengetahuan Acil Kendi. Nah, saya kembali di sini yaitu adalah pengelolaan sampah dengan judul tadi, yaitu menyambung dengan judul yang pertama, yaitu pengelolaan sampah di lingkungan sekolah secara sustainable atau berkelanjutan melalui program bank sampah. Nah, adik-adik, melalui program bank sampah ini sama-sama kita satukan tekad kita, tujuan kita wujudkan sekolah kita SMA Negeri 2 Kabupaten NB menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Bagaimana sih sekolah yang ramah lingkungan? Yang bagaimana sih bank sampah? Jangan bosan-bosan ya adek, ikuti terus saya punya materi sampai dengan selesai nanti ya. Nah, apa itu sekolah ramah lingkungan? Nah, sekolah ramah lingkungan adalah sekolah yang memiliki pemahaman, kesadaran mengintegrasikan nilai lingkungan, nilai konservasi dan budaya pada semua warga sekolah. Sekolah ramah lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penyebab pemanasan global. Sekolah ramah lingkungan berperan langsung dalam menanamkan rasa kecintaan peserta didik terhadap pelestarian lingkungan. Nah, itulah sekolah ramah lingkungan. Jadi bagaimana kita menjaga ekosistem lingkungan yang ada di wilayah sekolah kita, di dalam ruang lingkup sekolah kita itu. Nah, bagaimana kita menjaganya? Nah, itu seperti pada foto-foto ini kita membersihkan lingkungan sekolah kita dari sampah, kemudian menanam pohon, kemudian membuat kebun-kebun mini di sekolah, memanfaatkan kembali sampah-sampah yang ada untuk menjadi media-media tanaman, menanam ini kemudian kita mulai dengan dari sekarang setelah adik masuk nanti mulai sudah pembelajaran tatap muka sekolah. Nah, sudah normal lagi masa KBM-nya. Nah, adik-adik mulai bagaimana kita menerapkan supaya sekolah kita tuh kita tidak menghasilkan sampah lagi gitu. Nah, bagaimana kita menghasilkannya? Itu pertama, kita membawa botol minuman sendiri dari rumah. Kemudian membawa bekal makanan sendiri. Nah, di sini ada foto adik-adik sedang makan makan makanan dari rumah. Kenapa? Kalau adik-adik itu pasti ini kayak seperti anak sekolah TK ini ya, bawa botol minuman, bawa bekal sendiri dari rumah, kayaknya lucu. Nah, inilah suatu paradigma pemikiran kita yang sangat keliru. Saya menyampaikan bahwa kita menganggap bahwa ini adalah aktivitas sekolah anak-anak TK yang bawa botol minuman sendiri, kemudian bawa tempat makan bekal sendiri dari rumah untuk makan siangnya, paginya. Nah, itu adalah anak-anak TK. Bukan, itu adalah sebuah pemikiran yang sangat keliru. Kalau adik-adik punya pemikiran, buang jauh-jauh. Kenapa kita harus membawa botol minuman sendiri, kemudian bekal makanan sendiri? Salah satunya itu ada tujuan itu adalah bagaimana kita di sekolah tidak menghasilkan sampah lagi. Bayangkan, adik-adik ada 10 kelas loh, tidak salah, yang peserta MPLS tahun ajaran baru ini di SMA Muhammadiyah, di SMA Negeri 2 ini kan. Nah, ada kurang lebih 10 kelas mungkin ya sekitar 300-an ya orang. Kalau nggak salah saya dapat informasinya seperti itu. Nah, kalau adik-adik minum
minum-minuman kayak macam kemasan minuman Aqua, Pari, Kelimutu, minuman gelas ya, gelas-gelas kemasan itu. Nah, di situ satu buah saja, satu gelas saja adik minum dalam dalam kegiatan di sekolahnya, baru satu satu gelas itu sudah menghasilkan 300-an gelas plastik sampah gitu. Secara tidak secara tidak sengaja kita sudah melakukan dan tanpa kita sadari. Nah, ini adalah sebuah solusi bagaimana supaya untuk mengurangi permasalahan sampah yang timbul di sekolah. Kita membawa botol minuman. Bagaimana untuk bisa nanti dengan program bank sampah nanti di setiap kelasnya nanti akan membuat sebuah program sendiri bagaimana untuk mengurangi masalah sampah. Dari hasil tabungan sampahnya nanti bisa untuk membeli galon air, untuk bisa isi ulang air. Salah satu contohnya seperti itu. Karena apa sih masalah lingkungan yang paling utama di lingkungan sekolah? Nah, masalah utamanya itu adalah sampah. Itu yang masalah yang paling utama. Nah, bagaimana kita bagi semua warga sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten ND, bagaimana kita mulai dengan membuat semacam program untuk pengurangan masalah sampah tersebut. Ini harapan kita semua, seperti yang saya sampaikan awal bahwa kita ingin mewujudkan sekolah SMA Negeri 2 ND menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Baik. Terus, apa tujuannya mengelola sampah di sekolah? Dan pasti adik-adik bertanya ya, tujuannya apa sih kita untuk mengelola sampah di sekolah? Sederhana tujuannya. Tujuannya itu adalah memanfaatkan kembali sampah yang ada di sekolah untuk dijadikan bahan ataupun barang yang berguna dan manfaat. Pengelolaan sampah kita dapat mengurangi polusi di dalam lingkungan sekolah kita, menambah ilmu pengetahuan tentang sampah dan pengelolaannya, dan keuntungan dari pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara kita mengelola sampah di sekolah? Pasti adik-adik bertanya ini. Bagaimana mengelola sampah di sekolah? Nah, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara kita mengelola sampah di sekolah, saya ingin menjelaskan di sini bagaimana sih bahayanya sampah kalau kita buang sampah sembarangan. Adik-adik mungkin melihat di slide foto-foto ini, nah inilah ulah kita tanpa kita sadari, baik kita pribadi sendiri, kemudian lingkungan tetangga-tetangga kita, lingkungan masyarakat kita yang kita lihat mereka yang buang sampah sembarangan. Nah, ini bahaya, sangat berbahaya sekali jika kita buang sampah itu sembarangan. Nah, kita lihat sampah yang kita buang di sungai, buang di selokan, nanti muaranya kembali nanti adalah sampai ke laut. Bagaimana dengan ekosistem laut, ikan, terumbu karang, hewan-hewan laut. Nah, ini salah satu gambar bagaimana ini ada ikan paus yang mati karena makan sampah. Terus di sini juga ada penyu yang mulutnya tersangkut oleh sampah plastik, juga ikan di sini. Nah, ada pantai kita di sini. Jadi sudah tercemar oleh sampah dari ulah kita yang buang sampah. Kita bukan buangnya ke pantai, tapi kita buangnya di selokan, di got. Nah, pada saat hujan dan air banjir, sudah terbawalah semua sampah itu ke laut. Nah, ini adalah bahaya yang kita rasakan. Nah, kita tidak tahu bahwa dan juga supaya adik-adik peserta MPLS ketahui bahwa sampah yang kita buang itu nanti itu akan kembali ke dalam tubuh kita. Pertama, nah sampah-sampah plastik ini ada punya yang namanya zat-zatnya yang namanya mikroplastik. Nah, zat mikroplastik ini adalah sebuah zat yang melapisi plastik supaya plastik itu bisa bertahan lama.
Nah, mikroplastik ini setelah terkena sinar matahari berhari-hari, kemudian berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, sampah-sampah plastik tersebut mulai mengeluarkan mikroplastiknya. Mikroplastiknya itu keluar. Nah, sudah mulai keluar. Nah, kalau kita mau membedakan mana plastik yang mikroplastiknya masih ada dengan sampah yang mikroplastiknya sudah tidak ada. Nah, kita ambil, kita cari sampah yang sudah lama, yang sudah usang, kemudian kita remas. Kalau dia hancur, nah itu adalah sampah yang mikroplastiknya sudah tidak ada. Nah, mikroplastiknya sudah terbawa oleh angin, oleh udara, oleh air. Jadi itu. Nah, kalau seandainya sampah plastik ini berada di tengah laut, di laut, pantai, nah, mikroplastik ini nanti akan dimakan oleh hewan-hewan laut, ikan, penyu. Nah, bagaimana dia makan? Yang pertama, mikroplastik ini kan kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, mikroplastik itu dimakan oleh plankton, binatang kecil itu. Plankton, ada udang-udang kecil, ikan-ikan kecil, karena makan itu mikroplastik. Mikroplastik ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan-ikan besar seperti ikan kombong, ikan tembang. Kemudian ikan tembang itu dimakan oleh ikan yang besar lagi seperti tongkol, ikan. Nah, nah, ikan tongkol kita kemudian kita juga setelah orang tua kita yang profesinya nelayan, kakak kita, saudara kita, keluarga kita yang profesi mereka mancing, kemudian membawa kembali ikannya kembali jualnya ke pasar. Kemudian kita konsumsi lagi ikan. Nah, kita tidak tahu bahwa di dalam tubuh, di dalam ikan itu ada mikroplastik. Nah, mikroplastiknya akan kembali kepada tubuh kita tadi. Nah, kalau ada tidak percaya mungkin di dalam tubuh kita ada mikroplastiknya, silahkan ada ke dokter kita cek, kita ini. Ya, ini satu hal yang ulah kita sendiri lakukan, tapi kita tidak ulah kita sendiri yang kita lakukan, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Mulai dari hal yang terkecil tadi. Maka harapan saya secara pribadi dan organisasi dan semua kelompok-kelompok peduli lingkungan mengajak kita untuk stop kita buang sampah sembarangan. Mari kita olah sampah di sumber timbulannya, yaitu sekolah kita, rumah kita, kantor kita, tempat usaha kita, pasar, warung, minimarket, tempat wisata dan lain-lain. Itu adalah sumber-sumber timbulannya sampah. Dan tadi adalah termasuk sekolah kita SMA Negeri 2. Kita setiap hari menghasilkan sampah, mulai dari sampah plastik, sampah kertas, sampah daun-daunan, nah itu. Nah, mulai kita bergerak bersama memikirkan bagaimana supaya SMA Negeri 2 menjadi SMA yang ramah lingkungan. Itu harapan terbesarnya kita ke depan. Nah, baik. Nah, kenapa? Kemudian berikutnya, mengapa sampah plastik tidak boleh kita bakar? Sampah tidak boleh kita bakar. Nah, itu. Yang pertama alasannya. Nah, ini dari asap pembakaran akan menimbulkan karbon monoksida atau CO yang bila terhirup manusia dapat mengganggu fungsi kerja hemoglobin atau sel darah merah. Kekurangan oksigen O2 ini bisa menimbulkan kematian. Nah, ada perbandingannya di sini loh adik-adik. 1 ton sampah yang dibakar akan berpotensi menghasilkan gas CO sebanyak 30 kg. Wow, ngeri-ngeri sedap. Jadi adik-adikku sekalian, jadi solusi menangani masalah sampah itu bukan dengan kita membuangnya ke tempat pembuangan sampah atau dibakar, kita mengambil jalan yang instan membakar sampah itu supaya masalah cepat terselesai. Bukan solusinya seperti itu. Kita menimbulkan permasalahan baru jika kita membakar sampah tersebut. Nah, yang kedua, akibat daripada sampah yang kita bakar itu menimbulkan zat dioksin dan furan. Nah, zat ini yang menyebabkan kecacatan janin jika dihirup oleh ibu hamil. Selain itu, dioksin dan furan dapat mempengaruhi reproduksi hormon seperti mempercepat pubertas pada anak perempuan. Nah, kita tidak menyadari selama ini bahwa
ada keluarga kita, tetangga kita di samping rumah kita yang biasa membakar sampah sembarangan. Tiap hari kita menghirup udara sampah, asap bakarnya sampah itu. Nah, kita tidak pernah menyadarinya. Nah, bagi adik-adik yang mengikuti materi saya hari ini, supaya adik-adik juga bisa menyampaikan hal-hal positif tersebut kepada keluarga, orang tua kita di rumah, kakak, adik kita di rumah, tetangga kita di lingkungan kita. Nah, ini mari kita kampanyekan kepada seluruh masyarakat dalam kota Ende ini untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan dan jangan lagi membakar sampah. Nah, ini kita mencari solusi yang cepat adalah dengan cara tadi, kita bakar sampah. Oke, nah ini adalah salah satu praktek pengelolaan sampah kita di Kabupaten Ende yang masih sifatnya tradisional. Nah, selama ini sampah itu kita biasanya sampah yang kita hasilkan dari rumah, kemudian kita taruh di pinggir jalan, serta di pinggir jalan 6 karung, kemudian dijemput oleh petugas, kemudian petugas membawanya ke tempat pembuangan sampah, pembuangan akhir. Jadi ini adalah praktek-praktek yang masih skalanya tradisional. Karena kita masih di Kabupaten Ende ini, kita masih belum belum menangani secara tepat masalah sampah, tapi sekarang mulai dari tahun 2020 kami juga terlibat di dalamnya, yaitu dengan sekarang kita sudah ada TOS, teknologi olah sampah di sumbernya, yaitu menjadikan sampah organik menjadi pelet untuk pengganti bahan bakar minyak tanah dan juga sebagai bahan baku co-firing, pengganti batu bara di PLT Eropa. Ada inovasi itu untuk sampah organiknya, yaitu daun-daunan, rumput, limbah-limbah rumah tangga kita. Nah, kemudian bagaimana dengan sampah anorganiknya, plastik dan sejenisnya? Nah, itu nanti adalah menjadi tanggung jawab kami di organisasi Anak Cinta Lingkungan Aceh Ende. Dan kami dengan pemerintah Kabupaten Ende kita sudah dalam bagian perjanjian kerjasama atau MOU yang sudah kami tanda tangani bersama di tahun 2020 bulan Desember kemarin. Nah, ayo adik-adik, ayo kita kelola sampah dengan sistem bank sampah. Ini harapan terbesarnya kita di SMA Negeri 2 Ende nanti harus punya bank sampah. Aduh, pasti adik-adik rasa heran ya, apa sih bank sampah itu? Yang kami tahu adalah itu Bank BRI, Bank NTT, Bank BNI, Danamon, bank-bank yang menyimpan uang. Tapi kok ada lagi yang namanya bank sampah. Nah, ini sistem yang akan kita bawa, yang akan kita kolaborasikan dengan program sekolah SMA Negeri 2 nanti, yaitu kita membuka unit bank sampah di sekolah SMA Negeri 2. Jadi nanti adik-adik setelah masuk sekolah sudah normal kembali. Nah, program-program ini yang akan kita buat di sekolah nanti. Nah, ini ada beberapa sekolah SD yang sudah kita bentuk bank sampahnya, yaitu ada di SD Roja 3 di Arbara, kemudian di Madrasah Al Ilmu di Papanda, kemudian di Bonawas, SD Bonawas 1, kemudian di SD Ursula, kemudian juga di Suradikara, terus di beberapa kelompok masyarakat di Kecamatan Celimutu, kemudian di Kecamatan Mahurole, dan beberapa sekolah yang sudah berjalan. Nah, berikutnya nanti adalah di sekolah SMA Negeri 2, sekolah kebanggaan kita semua ya. Jadi adik-adik yang mendengar ini, melihat saya punya materi, harapan saya simak baik-baik materi ini nanti. Materi-materi ini nanti akan diterapkan di sekolah. Sangat bersyukur sekali adik-adik yang masuk baru ini, yang masuk baru
kelas 10 ini sangat hari ini kalian mendapatkan materi yang sangat luar biasa tentang pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah. Terus saya menjelaskan apa sih itu bank sampah. Nah, bank sampah itu adalah konsep pengumpulan, menabung sampah dan dipilah dan memiliki manajemen layaknya perbankan. Tapi yang ditabung bukan uang, tapi yang ditabung itu adalah sampah. Nah, bank sampah itu adalah solusi manajemen sampah. Ya, sama halnya seperti bank-bank yang lain, hanya itu tadi, yang ditabung di bank sampah itu adalah sampah, bukan uang. Nah, apa sih tujuannya bank sampah? Jadi tujuannya bank sampah itu adalah upaya mengoptimalkan nilai sampah. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita menciptakan lingkungan kita sehat, bersih, hijau, dan asri. Nah, lingkungan sekolah kita nanti asli ya dengan ini cara menciptakan lingkungan sehat. Kemudian mengurangi jumlah sampah ke tempat pembuangan akhir. Terus mengubah perilaku masyarakat, kemudian mengedukasi masyarakat peduli dengan lingkungan dan kita belajar berorganisasi. Kemudian meningkatkan kreativitas. Terus yang terakhir adalah memberikan keuntungan bagi penghasil sampah. Nah, di bank sampah sekolah SMA 2N nanti punya bank sampah bagaimana kita menghasilkan sampah setiap harinya, tapi mendapatkan sebuah nilai keuntungan untuk kita kembali di sekolah itu. Buat adik-adik bagaimana untuk menjalankan program lingkungan sekolahnya nanti ke depan. Nah, sebelumnya kita mengenal jenis-jenis sampah dulu ya. Yang pertama adalah sampah organik. Nah, sampah organik adik-adik pasti tahu ada kulit-kulit buah, sayur, kemudian daun-daunan. Nah, itu adalah sampah-sampah organik. Yang terus sampah anorganik berikutnya ya. Nah, sampah ini seperti kaleng, botol plastik, kresek, kertas beling kaca, dan lain-lain. Plastik keras. Nah, itu adalah sampah anorganik. Nah, terus ada sampah atau limbah B3, bahan bahaya beracun. Limbah bahaya beracun. Nah, itu seperti kemasan botol-botol infus, kemudian jarum suntik. Nah, itulah sampah-sampah limbah B3. Nah, sampah-sampah ini yang biasa yang menangani langsung itu adalah dari dinas terkait atau dinas lingkungan hidup terkait. Nah, kita kembali kepada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik dan organik ini kalau untuk masa dia bagaimana untuk itu masa terurainya cepat, palingan seminggu, 2 minggu, sebulan dia sudah kembali terurai dengan tanah dan tidak terlalu menimbulkan tidak menimbulkan penyemaran yang tidak terlalu jauh. Nah, dia itu kan ya bisa jadikan kembali pupuk sampah-sampah organik seperti ini. Nah, yang paling berbahaya itu adalah sampah anorganik, sampah beling kaca, botol plastik, jenis-jenis sampah plastik, kaleng, kaca dan lain-lain, styrofoam, gabus itu. Nah, itu adalah sampah-sampah yang usianya ratusan tahun, puluhan tahun. Itu baru terurai kembali dengan tanah. Nah, pada masa bagaimana dia mau terurai itu kan makan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga kalau kita tidak mengelolanya maka akan menjadi permasalahan terbesar untuk kita manusia. Nah, salah satu solusi bagaimana untuk mengelola sampah organik itu adalah dengan cara tadi, dengan kita mengelolanya dengan sistem bank sampah.
sudah tahu tadi jenis-jenis sampah, kemudian mari ayo kita pilah dari sumber timbulannya sampah. Nah, sumber timbulannya sampah itu di mana? Ya rumah kita, kantor, ya termasuk sekolah kita. Sekolah kita di SMA Negeri 2 itu sekolah. Nah, kita juga menghasilkan banyak sampah plastik, sampah anorganik setiap harinya selain sampah organik. Ini permasalahan yang terbesar yang harus kita perangi bersama dalam hal bagaimana supaya sekolah kita tidak ada lagi sampah. Bagaimana cara kita mengelola sampah. Nah, pada saat kita membuang sampah, kita mulai dengan memisahkan sampah atau memilahnya. Nanti ada tempat-tempat sampah organik, sampah non-organik, ada sampah B3. B3 itu maksudnya macam botol-botol baygon, botol minum botol-botol pupuk atau pupuk. Nah, itu adalah sampah-sampah B3. Terus setelah kita tahu tentang sampah, sampah bisa menjadi apa? Yang pertama adalah sampah, maukah kita mau sampah itu jadi peluang ataukah mau jadi ancaman? Nah, di sini adik-adik peserta MPLS ini pasti pilih yang namanya peluang. Nah, pilihan di tangan kita. Silakan kita memilih. Pastikan kita pilih peluang ya. Nah, itu peluang ini kita bisa menjadikan sampah-sampah tadi menjadi sebuah nilai ekonomis. Kita bisa menciptakan lapangan kerja, menjadi bisnis usaha. Nah, bagaimana sampah-sampah organik kita buat kompos, kemudian setelah komposnya jadi kita jual. Ini adalah sebuah solusi bagaimana kita mendapatkan peluang dari sampah yang kita hasilkan setiap harinya di lingkungan sekolah kita. Nah, ayo sekarang kita mulai menabung sampah di bank sampah SMA Negeri 2 ini. Nanti program bank sampah ini dalam waktu dekat akan kita buat setelah nanti situasi pandemi COVID ini sudah mulai menurun dan aktivitas KBM di SMA Negeri 2 ND sudah mulai berjalan kembali normal. Nah, program-program ini nanti akan kita sama-sama bekerja di dalamnya nanti. Bisa saja kita pakai, mungkin ada program sedekah sampah, ada barter sampah, tabung sampah. Jadi kembali kepada bagaimana inovasi daripada teman-teman pengelola bank sampah di SMA Negeri 2 nanti. Adik-adik nanti yang akan jadi pengurus akan dipilih oleh guru-gurunya nanti yang mau mengelola sampah menjadi pengurus-pengurus bank sampah. Oke. Nah, bagaimana sih sistem penyetoran sampah di sekolah? Nah, ini ada foto, ada 5 bagian di sini. Yang pertama itu sampah, kalau kita dari rumah kita mulai dengan pemilahan sampah tadi seperti yang saya jelaskan nanti di slide berikutnya. Nah, kemudian kita membawa sampah tersebut sudah terpilah ke bank sampah. Kita bawa ke sekolah. Kemudian penimbangan, terus itu pencatatan. Catat di buku tabungan. Nah, inilah mekanisme penyetoran. Nah, bagaimana sih nanti kami bawa sampah dari rumah, setor ke sekolah, kemudian nanti bagaimana sih nanti ini kelanjutannya tertimbang di sini. Nah, itu nanti akan dibahas bersama dengan para guru dan juga nanti kita akan bahas bersama juga dengan para pengelola, pengurus bank sampah. Terus ini ada susunan pengurus bank sampah unit SMA Negeri 2 ND. Ada direktur, nanti siapa yang akan jadi direkturnya, ada wakil direktur siapa ditugaskan, ada sekretaris, ada bendahara, ada teller, kemudian ada pengurus gudang, ada kepala gudang, kemudian ada anggota-anggota kepala gudang siapa-siapa nanti akan dipilih oleh pengurus.
Kemudian, nah ini ada bank sampah Acil punya, kami punya ada buku rekening. Nah, ini buku rekening bank sampah kami. Nah, buku rekening ini nanti akan kami siapkan untuk bagi adik-adik. Nah, informasi yang saya dapatkan dari sekolah bahwa ada 10 kelas. Nanti akan kami siapkan 10 rekening tabungan sampah untuk masing-masing kelasnya nanti. 10 tabungan, buku tabungan. Jadi nanti untuk pengurus ranting di masing-masing kelas. Lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis sampah yang ditabung. Yang pertama sampah botol plastik. Terus sampah gelas minuman, gelas-gelas berbagai macam merek. Plastik, botol plastik berbagai macam merek, silakan kita datang tabung. Nah, semua jenis sampah plastik apapun. Ada sampah kertas, kardus kemasan Milo, susu, snack, dan lain-lain. Terus itu ada sampah kertas, koran, majalah, kalender bekas. Terus ada kertas buku tulis, HPS yang bekas, yang ini yang sudah tertulis apa, silakan. Itu sampah tapi ada nilai ekonomisnya semua. Ini jenis-jenis sampah yang ditabung. Terus semua plastik. Nah, ini kita lihat berbagai macam merek plastik kresek, mulai dari mie, Sarimi, Bimoli, apa segala macam di sini. Kemasan-kemasan minuman, kemasan sampo, deterjen, plastik lembaran, terus itu kresek, kemasan baju, celana, pakaian kita. Sampah-sampah plastik itu jangan dibuang, itu ada nilai ekonomisnya semua, dikumpulkan dan ditabung di bank sampah sekolah nanti. Itu. Terus ada kaleng-kaleng Sprite, Coca-Cola, Nescafe, yang kaleng-kaleng yang mengandung aluminium. Itu bisa ditabung juga di bank sampah, dan itu nilainya agak sedikit tinggi untuk kaleng-kaleng yang mengandung aluminium. Terus, nah ini adalah pusat pengembangan inovasi TOS. Ini Acil MD. Itu pusat pengembangan inovasi TOS, pengelolaan sampah plastik, organisasi anak cinta lingkungan Acil MD, Kabupaten ND. Nah, ini tempatnya kami ada di Jalan Perwira, di Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten ND. Nah, ini kantor bank sampah kami. Kemudian ini adalah workshop kami, tempat di mana inovasi-inovasi teknologi olah sampah di sumbernya kami terapkan di sini. Bagaimana menciptakan produk-produk dari hasil-hasil daur ulang sampah yang kami buat. Nah, di sini nanti adik-adik bisa datang belajar. Di hari sela-sela adik-adik hari libur, kemudian jam-jam sore mungkin, atau ini silakan datang saja ke workshopnya Acil di Jalan Perwira, nanti kita sama-sama belajar. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan inovasi Acil untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bank sampah dan rumah pangan lestari. Nah, ini ada program. Ini kami melatih kelompok-kelompok masyarakat membuat pupuk organik, terus memanfaatkan kembali sampah-sampah plastik untuk jadi media tanaman, pelatihan daur ulang sampah, sosialisasi tentang sampah, masalah dan solusi. Itu terus kami jalankan sampai dengan hari ini. Nah, ini adalah produk hasil daur ulang sampah karya kami Acil ini. Nah, ini ada sofa, ada ekobrik, ada paving block, ada setapak, kemudian ini ada tas-tas yang tas belanja yang untuk mengganti tas kresek itu supaya bertahannya lebih lama. Nah, ini terus ini produk-produknya kami Acil. Ada bisa lihat ya, ada tas belanja, tas sekolah, tas kayak restoran kayak ini, jadi untuk jalan-jalan, untuk isi isi HP, isi laptop, terus itu
ada sofa yang kami buat. Nah, sofa ini bahannya di dalam itu adalah ekobrik, sampah yang kita padatkan di dalam botol. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita rangkai-rangkai, kemudian kita buatkan jadi sofa mini. Bisa untuk di teras rumah kita, di ruang tamu, ruang santai keluarga, bisa kita jadi adik-adik yang ingin mau belajar tentang buat sofa, buat tas dan lain sebagainya, nah, silakan datang ke workshop Acil NG. Nah, ini ada foto uh, penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten NG, perusahaan listrik negara PLN, kemudian ada komsuara.com, terus itu dengan kami organisasi Acil NG tentang pengelolaan sampah dengan teknologi olah sampah di sumbernya, TOS, Kabupaten NG. Nah, ini ada foto bersama kami para pengasuh dan anggota Acil di kegiatan waktu itu kami mengadakan kegiatan Anjang Sana di rumah jabatan Bupati NG. Teman-teman relawan lingkungan, mengurus masalah lingkungan. Oke. Nah, baik adik-adik semua, sebelum saya mengakhiri materi saya hari ini, saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik bagi siswa baru kelas 10 ya, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Nah, tugasnya ini yang pertama, adik-adik nanti wajib membawa sampah anorganik. Sudah paham toh sampah organik? Nah, yang sudah terpilah nanti bawanya ke sekolah. Nah, bawa ke sekolah sampah organiknya yang sudah terpilah. Terus sampah yang dibawa sesuai dengan jenis-jenis sampah yang ditabung. Nah, materinya sudah ada tadi kan, adik-adik melihat kembali nanti di materinya. Terus apa-apa saja sampah yang mau ditabung nanti. Kemudian bagi siswa baru kelas 10 di masing-masing kelasnya nanti akan mendapatkan buku rekening tabungan sampah. Terus yang keempat, hasil tabungan sampahnya nanti di masing-masing kelas akan digunakan kembali sesuai dengan program bank sampah ranting kelasnya masing-masing. Nah, ini satu kelasnya nanti dapat satu buku rekening tabungan. Jadi nanti tinggal bagaimana membuat komitmen bersama dalam kelasnya, kira-kira sampah yang akan kita kumpulkan nanti ditabung di bank sampah kita, programnya yang berkelanjutan untuk apa, nanti dibuat musyawarah kelas bersama dengan wali kelas dan ketua kelas. Ya, silakan berembuk nanti bagaimana hari apa dan jam berapa hari apa untuk membawa sampah ke sekolah nanti. Itu nanti akan disampaikan langsung oleh guru pendampingnya nanti. Ya, seperti itu. Baik adik-adik, ini tugas dari saya pada akhir sesi materi saya hari ini. Semoga nanti adik-adik ya, itu wajib ya bawa sampahnya itu. Supaya nanti adik-adik bisa tahu bagaimana sih mengelola sampah yang baik. Oke, baik sudah adik-adik semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam dari kami semua. Salam Acil NG. Terima kasih. Salam literasi dan salam lestari. Adik-adik semua, pesan saya yang terakhir kepada adik-adik sebelum saya menutup ini materi kita hari ini. Adik-adikku semua, bumi kita itu hanya cuma satu. Kita jaga bersama untuk generasi. Nah, saya mengajak kita semua peserta MPLS SMA Negeri 2 Kabupaten ND tahun ajaran 2020-2021. Mari bersama-sama kita menjaga bumi ini agar tidak tercemar dari masalah sampah, khususnya kita di Kabupaten ND Liosari Pawe. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkembangan zaman yang pesat membawa banyak perubahan yang berdampak positif tak terkecuali di Indonesia. Modernisasi menyediakan begitu banyak kemudahan bagi umat manusia. Pembangunan membawa begitu banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Namun, di balik semua kemajuan tersebut, pembangunan juga membawa beberapa dampak yang dapat merugikan. Salah satu dampak itu adalah sampah. Proses modernisasi dan kemajuan memang secara tidak langsung berakibat pada bertambahnya jumlah sampah yang berasal dari masyarakat. Sampah ini bervariasi, mulai dari sampah-sampah rumah tangga hingga sampah-sampah industri. Jumlahnya pun cukup fantastis. Bayangkan saja, kurang lebih 0,5 kg sampah dihasilkan oleh setiap penduduk Jakarta atau total 6.000 ton sampah setiap harinya. Dalam setahun, volume sampah yang diproduksi oleh seluruh provinsi di Indonesia bisa mencapai lebih dari 86 juta meter kubik atau lebih dari 86 miliar liter dengan berat lebih dari 77 juta ton atau 22 kali lebih berat daripada berat keseluruhan Candi Borobudur. Pertanyaan penting pun muncul. Bagaimana cara kita mengelola sampah sebanyak itu? Pada sistem standar pengelolaan sampah yang kita lakukan saat ini, sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan kemudian dibawa ke tempat pembuangan sementara untuk dipilih mana yang masih memiliki nilai lebih seperti nilai ekonomis, nilai manfaat, dan sebagainya, serta mana yang memang harus dibuang ke TPA. Masalah muncul karena jumlah dan kapasitas TPA tidak cukup untuk menampung seluruh sampah yang dibawa ke sana. Sekitar 13,8 juta meter kubik atau seberat 13,6 juta ton sampah tetap berakhir di tempat pembuangan akhir di seluruh Indonesia. Karena itu, perlu ada pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berdasarkan studi dan research yang dilakukan oleh INSWA, sistem pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan 5 aspek penting yang harus terpenuhi, yaitu 1. Aspek hukum. Aspek ini merupakan aspek paling mendasar dalam menyusun sistem pengelolaan sampah suatu negara. Setelah melalui perjuangan selama 8 tahun, akhirnya INSWA bersama pemerintah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Melalui undang-undang ini, diharapkan segala perencanaan, kebijakan, dan peraturan yang menyangkut semua pihak terkait dalam masalah ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Mulai dari titik ini pula diharapkan tahapan law enforcement dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan untuk menciptakan disiplin bersih di masyarakat Indonesia. 2. Aspek kelembagaan. Dalam sebuah sistem tata kelola sampah, pembagian peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder terkait sangatlah penting sehingga tidak ada tumpang tindih peran dan lempar-melempar tanggung jawab seperti yang terjadi saat ini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, peran regulator dan operator harus jelas dan dapat berkoordinasi baik serta bekerja sama dengan masyarakat dengan prinsip kemitraan sehingga dapat saling mendukung dan menciptakan sebuah sistem pengelolaan yang terpadu. 3. Aspek pembiayaan. Setiap proses yang dilakukan dalam sistem pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari pengangkutan awal dari rumah penduduk menuju TPS, pemilahan di TPS, pengangkutan menuju TPA, hingga pengelolaan sampah di TPA. Artinya, diperlukan sebuah manajemen biaya yang efisien dengan memperhitungkan semua biaya serta skema pembiayaannya sehingga beban pembiayaan tidak tertumpu pada pemerintah semata dan pelaku-pelaku kebersihan dapat memperoleh manfaat tambahan dari jasa yang mereka lakukan. 4. Aspek teknologi. Banyak peneliti dan penggiat lingkungan mencoba mengembangkan teknologi pengelolaan sampah seperti insinerator, composting, dan masih banyak lagi.
Penemuan-penemuan ini dianggap dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan sampah yang ada di dunia. Namun, setiap pemilihan dan pengaplikasian inovasi dan pengembangan teknologi yang relevan dengan pengelolaan sampah harus selalu dicermati agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan sekitar sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. 5. Aspek sosial budaya. Sebaik apapun peraturan perundangan dan sistem pengelolaan sampah yang dibuat, tidak akan berjalan baik apabila tidak tersampaikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Komunikasi yang baik dan berkesinambungan atau sustain menjadi kunci kesuksesan dalam mengaplikasi keempat aspek lain yang merujuk pada perubahan perilaku dari semula tidak terlalu peduli dengan kebersihan menjadi lebih sadar, butuh, dan cinta akan kebersihan yang mengarah pada pembentukan budaya bersih. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata atau petugas-petugas kebersihan, namun merupakan tanggung jawab kita semua. Walau kelihatannya sepele, pengelolaan sampah memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita, karena dengan lingkungan yang bersih, maka tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, kenyamanan hidup meningkat, dan tingkat stres berkurang. Sistem pengelolaan sampah yang baik tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan mindset dan perilaku masyarakat yang sadar kebersihan. Mari mulai sekarang kita semua bijak dalam mengelola sampah. Kalau Singapura butuh waktu 40 tahun, dan Jepang perlu 100 tahun dalam membentuk budaya bersih, bagaimana dengan Indonesia?